Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Marilah kita lanjutkan kajian tafsir kita masih di surat Al-Baqarah. Sekarang ayat 213. Terus gitu, 213. Kita terjemahkan terlebih dahulu ayat-ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kanan nasu, adalah manusia itu, ummatan wahidatan, satu umat. Atau sebagian tafsir menerjemahkannya satu din, satu agama. Faba'atsallahu, maka Allah mengutus an-nabiyina, para nabi, mubasyirina, pemberi kabar gembira, wa mundhirina, dan pemberi ancaman, wa anzala ma'ahum, dan dia Allah menurunkan bersama mereka, bersama para nabi, al-kitaba, kitab, bil haqqi, dengan kebenaran. Liyahkuma, untuk memutuskan bainan nasi, di antara manusia, fima, pada apa-apa yang ikhtalafu, mereka berselisih, fihi, padanya. Wa makhtalafa fihi, dan tidaklah berselisih padanya, illa, kecuali, alladzina, orang-orang yang utuhu, mereka diberinya, diberi kitab tadi, mim ba'di, dari sesudah, maja'athum, apa yang datang kepada mereka, al-bayyinatu, keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan, baghyan bainahum, karena dengki di antara mereka. Fahadallahu, maka Allah menunjuki, alladzina amanu, orang-orang yang mereka beriman, limahtalafu fihi, tentang apa yang mereka berselisih padanya, minal haqi, dari kebenaran,
biiznihi dengan izinnya, izin Allah. Wallahu dan Allah yahdi dia menunjuki mayyasha'u orang yang dia kehendaki ila kepada siratim mustaqimin jalan yang lurus. Am hasibatum apakah kalian menyangka antadkhulul jannata bahwasanya kalian masuk surga walamma dan belumlah yaktikum datang kepada kalian masalu cobaan semisal atau ujian semisal alladzina kholau orang-orang yang mereka mendahului min qablikum dari sebelum kalian. Masathum menimpa mereka al-ba'sa'u malapetaka wad-dharra'u dan kesengsaraan, kemadorotan wazulzilu dan mereka digoncang hatta sampai yaqular rasulu berkata utusan itu walladzina amanu dan orang-orang yang beriman ma'ahu bersamanya, bersama utusan tadi. Apa perkataannya? Mata nasrullahi, kapan pertolongan Allah, ya, kapan datang pertolongan Allah. Ala, ingatlah, ketahuilah, inna nasrullahi sesungguhnya pertolongan Allah qaribun dekat. Yas'alunaka mereka bertanya kepadamu, mereka para sahabat, madza yunfikuna apa yang mereka infakkan. Kul katakanlah wahai Muhammad, ma anfaqtum apa-apa yang kalian infakkan, min khairin dari kebaikan. Bagian tafsir menerjemahkannya dari harta yang baik. Falil walidaini maka untuk dua orang tua, wal aqrabina dan para kerabat, wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakini dan orang-orang miskin, wa ba'nis sabili dan ibnus sabil. Sabil orang yang kehabisan bekal dalam. Wa ma taf'alu dan apa yang kalian kerjakan min khairin dari kebaikan, fa innallaha bihi maka sesungguhnya Allah dengan hal itu, dengan perbuatan kalian, alimun maha mengetahui. Ini kembali ke ayat 213.
kanan nasu ummatan wahidatan. Adalah manusia itu dulu awalnya itu ummatan wahidatan, satu kelompok, atau bagian tafsir menyebutkan satu agama. Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau menerangkan ini terjadi ketika zaman Nabi Adam alaihissalam sampai 10 generasi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Nah itu kan sebagian ulama ahli sejarah mereka menerangkan Allah mengutus Nabi Nuh itu karena di zaman itu mulai ada orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikirim utusan. Kalau sebelumnya kemaksiatannya paling ya pembunuhan, pencurian gitu ya. Kemudian mungkin perolok-olokan di antara mereka, kedoliman. Tapi ketika itu mulai ada kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Maka sebelum masa itu, sebelum masa Nabi Nuh alaihissalam diutus, maka semua orang itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara dasar agama manusia itu adalah menyembah Allah. Agama tauhid, agama Islam. Maksud dari kanan nasu ummatan wahid. Ketika itu masih berjalan baik, ketika manusia masih melewati atau masih memegang ketauhidan, mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengutus para nabinya. Tapi ketika sudah muncul kemaksiatan yang merajalela, kemudian muncul kemusyrikan bahwa manusia itu menyembah selain Allah, faba'athallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Ketika manusia itu sudah tidak satu agama lagi, muncul kesyirikan di antara mereka, muncul ketidaktauhidan di antara mereka, maka Allah mengutus para nabi. Yang tugas dasar para nabi, tugas utama para nabi adalah mubasysyirina wa mundhirin. Mereka menyampaikan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, memberikan kabar gembira dengan adanya surga bagi orang-orang yang mau mentauhidkannya, dan memberikan ancaman dengan neraka kepada orang-orang yang mensekutukannya, orang-orang yang memaksiatinya. Itu tugas utama para nabi. Dan di sini ulama juga mengambil kesimpulan bahwa para nabi atau kenabian itu tidak bisa didapatkan dengan usaha. Jadi entah nabi siapapun itu didapatkan karena keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kok semakin alim orang, kemudian ketika sudah melakukan perbuatan tertentu, ketika sudah melakukan ibadah yang sangat hebat, kemudian jadi nabi, itu tidak mungkin. Tapi kenabian itu hanya didapat dari pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Ini faba'atallahun nabi. Yang mengutus para nabi, yang memilih para nabi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena tugas nabi itu secara dasar adalah memberi kabar gembira dan mengancam. Ketika Nabi SAW dimintai orang-orang musyrik untuk kapan datangnya azab, bisakah kamu menjadikan gunung-gunung Mekah ini jadi emas? Bisakah kamu menjadikan tanah Mekah ini tanah yang subur? Ya tidak bisa. Karena Nabi bukan penyihir. Nabi bukan orang yang bisa melakukan sesuatu yang dia inginkan, itu tidak. Tetapi tugas utama hanyalah memberi kabar gembira dan mengancam. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberkali mereka dengan mukjizat.
Yang mukjizat itu hanya bisa dilakukan ketika Allah menghendaki. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Dan Allah menurunkan bersama para nabi itu kitab-kitab dengan kebenaran. Artinya kitab itu mengandung kebenaran. Jadi ini juga sebagai dalil bahwa semua utusan Allah, semua nabi itu mempunyai kitab. Walaupun yang diceritakan kepada kita, yang masyhur kepada kita itu hanya Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Tapi semua utusan itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Alkitab. Karena sebagai dalil ini, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Semuanya diberi kitab, artinya semua diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuan Allah memberikan wahyu ini untuk apa? Liyahkuma bainan nasi fimah talafu fihi. Untuk memberi keputusan di antara manusia apa yang mereka perselisihkan. Ulama memang ada dua pendapat pada ayat ini. Yang pertama adalah apa yang mereka perselisihkan di dalam pembahasan agama. Pembahasan ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan semuanya, semua urusan itu kalau dicari dalam agama itu mesti menemukan jalan keluar. Itu tujuan kitab itu seperti itu. Artinya apa? Segala misalnya kesulitan kita dalam urusan dunia, segala apa yang menimpa kita dalam urusan dunia, apa yang kita perselisihkan dalam kehidupan ini, kalau kita kembalikan kepada Allah, kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pasti ada jawabannya. Karena tujuan Allah menurunkan Al-Quran, yang Al-Quran itu kan memang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh umat manusia, dari zaman beliau sampai hari kiamat. Nah, karena itu isinya mesti bisa menjadi pedoman, isinya mesti bisa menjadi jalan keluar dengan semua apa yang kita perselisihkan. Itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini. Liyahkuma bainan nasi fi mahtalafu fihi. Jadi kalau kita mendapatkan kesulitan, kita mendapatkan kesusahan, kita mendapatkan perselisihan, kita cari dalam Islam, kita cari dalam Al-Quran, mesti ada. Kemudian wa makhtalafa fihi illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan tidaklah berselisih padanya, pada kitab tadi, mungkin kalau zaman sekarang ya, pada penafsirannya, pada pentakwilannya, pada pemahamannya, ya. Kecuali orang-orang yang mereka itu telah diberi kitab tersebut setelah datang kepada mereka keterangan. Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang berselisih dalam agama itu kalau mereka membuka hati mereka, membuka pikiran mereka, itu jano, gitu ya. Sebenarnya mereka itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Wis jelas gitu ya, sing beneri ini gitu ya. Tapi kenapa mereka kemudian ya tetap berselisih? Kenapa kemudian mereka tetap tidak mau bersatu gitu ya? Jawabannya adalah bagian bainahum. Ada kedengkian, ada keirian di antara manusia. Jadi entah karena beda pandangan politik misalnya gitu ya, atau beda pandangan dalam urusan kerja, beda pandangan dalam urusan ini, beda pandangan dalam urusan itu, yaitu yang menyebabkan manusia itu tetap berselisih, tidak mau bersatu. Tapi nek podo-podo berpikir secara jernih, sama-sama pingin mana yang benar, sama-sama mengajukan persatuan gitu ya, itu mesti ya bisa. Tetapi memang menjadi sunatullah, memang menjadi tabiat manusia itu. Kalau dalam peribahasan itu beda ladang beda belalang. Artinya semua orang itu mempunyai keinginannya masing-masing. Ya karena punya keinginan masing-masing, ya mereka mencari dalil, mereka mencari hujah bagaimana menguatkan pendapat mereka.
Gen aku bener piye carane digolek-goleki dalile gitu. Gen kono kalah piye carane ya digolek-goleki dalile, itu kan seperti itu. Tapi kalau yang diutamakan itu adalah persatuan, yang diutamakan itu adalah kebenaran, ya di sana mereka akan menemukan kebenaran, yaitu di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahadallahu alladzina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biizni. Lalu atau maka Allah menunjuki. Jadi kan orang itu kan berselisih, gitu nggih. Kalau itu terjadi di umat-umat terdahulu tentang Taurat, tentang Injil, ya berselisih pada sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari perselisihan-perselisihan manusia yang ditimbulkan karena kedengkian tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti memberi petunjuk kepada orang-orang yang mereka itu benar-benar beriman. Jadi misalnya, wah bingung no, sing dieloni sing endi gitu ya. A bilang gini, B bilang gini, C bilang gini. Tapi kalau orang-orang itu memang benar-benar beriman, mereka mendasari tolabul ilmi mereka mendasari ngaji mereka itu karena keimanan kepada Allah dan Rasulnya, itu nanti lama-kelamaan mendapatkan petunjuk dari Allah. Bisa menyaring gitu ya. Oh, banin sing bener ngene. Oh, banin ini sing salah ngene gitu ya. Bukan untuk menyalahkan yang mana, bukan untuk membenarkan yang mana, tapi itu ya tadi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada mereka. Memberikan petunjuk untuk apa? Limahtalafu fihi minal haq. Apa yang mereka perselisihkan. Artinya kalau dulu misalnya sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Salam, itu orang Yahudi tulen, dikenal sebagai putra seorang kiainya Yahudi, rahibnya Yahudi. Dia juga orang yang pandai, ulamanya orang-orang Yahudi. Ketika tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia langsung beriman. Karena memang kebenaran yang dia cari. Tapi kalau lah kok Bani Arab gitu ya, kok orang Arab bukan orang Bani Israel, kemudian muncul hasad dalam diri mereka, ya sudah, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Nah, dari ayat ini juga sebagian madhab, kalau tidak salah ini madhab yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan bahwa orang yang paling beriman setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah para sahabat. Sahabat itu kan sebagai contoh bagaimana keimanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu memang orang-orang terpilih yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara dasar itu orang yang paling apik di kalangan umat ini adalah para sahabat. Bahkan kalau dalam ayat lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dari semua golongan manusia yang terbaik itu adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena orang yang imannya bagus itu nanti akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengatakan kita boleh gitu ya, untuk menggunakan pendapat para sahabat dalam beragama, dalam Islam, ketika tidak menyelisihi dalil yang lebih kuat atau tidak menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam ilmu fikih, dalam ilmu pengambilan hukum dalam Islam itu dalil yang paling tinggi itu adalah Al-Quran. Kemudian hadis, hadis itu maksudnya sunnah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga itu adalah sahabat. Walaupun nanti juga dirinci, ada sahabat yang utama. Sahabat utama itu adalah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian baru sahabat-sahabat yang lain. Itu menjadi pedoman dalam beragama. Karena kan ya karena ringkasnya hidup beliau, singkatnya hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga berkembangnya zaman, ya, maka tentu tidak mesti hanya kita dapati dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi bisa jadi kejadian-kejadian yang dilakukan oleh para sahabat beliau itu juga bisa dijadikan hujah, bisa dijadikan dalil karena keyakinan kita tadi. Mereka orang yang paling beriman, mesti mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil ini, fahadallahu alladhina amanu limahtalafu fihi minal haqqi bi'izni. Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman tentang apa yang mereka perselisihkan dari kebenaran dengan izin. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah menunjuki orang-orang yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Artinya petunjuk yang datang dari Allah itu adalah sebuah keselamatan, adalah sebuah kebahagiaan yang tujuannya nanti adalah masuk ke dalam surga, masuk ke dalam jannah. Itu ayat 213. Nah, tentunya ketika orang itu masuk ke dalam Islam, orang itu beriman dengan sungguh-sungguh kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah, itu tidak gampang. Mereka mesti akan mendapatkan cobaan, mereka mesti akan mendapatkan musibah, mereka mesti akan mendapatkan ujian. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat 214 berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum. Apakah kalian menyangka bahwa kalian masuk ke dalam surga dan tidak ada ujian sebagaimana yang telah Allah ujikan kepada orang-orang yang sebelum kalian? Ini artinya memegang Islam, memegang ketauhidan, mendapatkan petunjuk dari Allah itu ya banyak cobaannya. Sebagian ulama tafsir mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan perang Khandaq. Perang Khandaq itu kan perang yang berat. Rasulullah bersama para sahabatnya dikepung oleh pasukan Ahzab yang jumlahnya 10.000. Beliau dan para sahabatnya membikin parit. Dan kita tahu nggih, ketika membikin parit kan Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena menahan lapar sampai mengganjal pelut beliau dengan batu. Itu lagi musuhnya belum datang gitu ya. Itu sudah laparnya sedemikian rupa. Apalagi ketika dikepung selama kurang lebih 1 bulan oleh pasukan Ahzab. Keadaan yang sangat menegangkan gitu ya. Keadaan yang harus selalu waspada selama 1 bulan dikepung 10.000 orang, itu kan keadaan yang sangat luar biasa. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penenang hati kepada orang-orang yang beriman bahwa ujian itu memang akan dihadapi oleh orang yang beriman. Ada yang mengaitkan ayat ini ketika muslimin itu di masa awal-awal hijrah ke Madinah. Ketika awal hijrah ke Madinah itu kan angel-angele dalam arti harta ditinggalkan di Mekah, keluarga ditinggalkan di Mekah, tidak ada tempat tinggal, tidak ada pekerjaan. Dan ke Madinah pun suasananya tidak tenang karena terus diganggu oleh orang-orang Yahudi, karena terus diganggu oleh orang-orang munafik. Jadi tertekan gitu ya. Mendapat tekanan yang sangat luar biasa. Kemudian Allah menurunkan ayat ini untuk menyejukkan hati, menenangkan hati orang-orang yang beriman. Bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang masuk ke dalam jannah itu mereka telah mendapatkan ujian-ujian yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat di umat-umat terdahulu ada Ashabul Ukhdud, dulu di surat Al-Buruj, orang yang mereka beriman, siapa yang tidak mau kembali ke dalam kesyirikan, siapa yang tidak mau lagi menyembah berhala, mereka dilemparkan ke dalam parit yang berisi api. Atau sebagaimana siapa nih Mistah gitu ya, pembantunya Fir'aun, ketika ketahuan bahwa dia beriman kepada Nabi Musa, akhirnya dia dan keluarganya dimasukkan ke dalam air panas. Atau sebagaimana penyihirnya Fir'aun
ketika tahu bahwa Musa itu bukan penyihir tapi benar seorang nabi, langsung sujud, langsung beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian mereka disalib, kemudian mereka dipotong tangannya, potong bersebelahan itu, tangan kanan dipotong, tangan kiri dipotong, atau kalau tidak tangan kiri yang dipotong, kaki kanan yang dipotong, gitu ya. Itu yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Maka ya kalau itu ditarik kepada kehidupan kita sekarang, bahwa ujian yang kita terima itu belum seberapa, yang artinya kita seharusnya lebih bisa bersabar daripada orang-orang yang terdahulu, karena ujiannya juga lebih ringan, tentunya kesabarannya ya juga lebih mudah. Itu artinya kalaupun kita mendapatkan ujian dari Allah, kita ingat apa yang terjadi di umat-umat terdahulu yang mereka mendapatkan ujian yang sangat luar biasa. Masad humul ba'sa wa dharra. Mereka itu tertimpa dengan al-ba'sa. Al-ba'sa itu musibah yang berkaitan dengan harta. Jadi kemiskinan, kefakiran, hilang hartanya, harta ditinggal di Mekah, harta dirampas oleh orang-orang kafir, itu al-ba'sa. Kalau ad-dharra itu sesuatu atau kemadorotan, sesuatu kesengsaraan yang berkaitan dengan badan, artinya sakit. Kalau al-ba'sa itu tentang harta, kalau ad-dharra itu tentang sakit. Ya, entah kalau zaman dulu ya kesayat pedang, entah zaman dulu ya tertusuk tombak atau tertusuk anak panah, nah itu termasuk sebagai ad-dharra. Dan tidak itu saja, harta mereka sudah istilahnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jasad mereka, tubuh mereka juga mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa sakit, hati mereka juga ketika wazul zilu, hati mereka itu juga digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hati ini tidak bisa tenang. Hati itu sangat bergejolak, terombang-ambing, sampai berkata Rasul dan orang-orang yang bersamanya, masa. Artinya apa? Nabi itu kan orang yang paling sabar. Orang-orang yang menemani Nabi itu juga orang-orang yang paling baik. Orang yang paling baik serta orang-orang yang bersamanya orang-orang yang baik juga, itu sampai mereka itu mengatakan mata Nasrullah. Itu bukan berarti sabar, bukan berarti bahwa beliau tidak sabar. Tapi maksudnya Rasulullah dan para sahabatnya itu menginginkan Allah segera menolong mereka. Bukan berarti ngantek Nabi ora sabar, bukan nggih. Tapi sampai Nabi dan para sahabatnya itu ingin banget bahwa pertolongan Allah itu segera datang. Padahal Nabi dan para sahabatnya kan tahu, semakin panjang ujian itu kan semakin banyak pahala. Semakin bersabar itu semakin menumpuk pahalanya. Tetapi karena mentok, harta udah habis, tubuh sudah lelah, sudah sakit, gitu ya, hati sudah terombang-ambing, gitu ya, sampai mereka mengatakan mata Nasrullah. Maka Allah tegaskan, ala inna nasrallahi qaribun. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Itu tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan, memberikan penenang hati kepada orang-orang yang beriman. Bagaimanapun ujian yang menimpa mereka itu mesti Allah akan menolong, mesti Allah akan membantu, dan ketika mereka terus bersabar itu terus akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir dari bagian ini 215, yas'alunaka madza yunfikun. Kalau ulama mengaitkan dengan sebelumnya, karena dalam perjuangan kita mempertahankan tauhid, mempertahankan Islam, itu tidak hanya dalam urusan diri kita sendiri, tetapi kita juga perlu mengorbankan harta kita untuk memikirkan orang lain, memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita, memikirkan orang-orang miskin, memikirkan orang-orang yang kekurangan. Maka di ayat ini mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau, madza yunfikun, apa atau yang kami infakkan?
Maka di sini ulama mengambil penjelasan maksudnya infak di sini adalah sedekah sunnah. Jadi bukan yang wajib, tetapi yang sunnah, tetapi yang hasungan. Nah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya, "Kul, katakanlah wahai Muhammad, ma anfaqtum min khairin." Apa saja yang kalian infakkan dari harta atau dari kebaikan itu enggak apa-apa, enggak masalah. Artinya dalam sedekah, dalam urusan sedekah sunnah itu tidak ada batasan minimal. Misalnya kita punya air minum 2, kok loro, kok koncoku ndak dapat, atau koncoku kok terlihat kehausan, yes, tak kasih 1, ya ndak masalah, walaupun cuman segelas air putih. Artinya tidak batasan, oh minimal seharga 10.000 misalnya sekarang itu, atau minimal seharga 50.000. Nek di bawah 50.000 ora patut, ora oleh, itu ndak ada. Yang itu menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala bahwa siapapun dengan keadaan apapun bisa bersedekah. Jadi orang miskin misalnya, untuk Untuk kehidupannya sudah habis tinggal 5.000 misalnya. 5.000 ini mau diinfakkan boleh apa enggak? Ya tetap boleh. Misalnya cuma tinggal 2.000 saja dan dia mau memasukkannya ke kotak infak, ya tetap boleh. Karena tidak ada minimal batasan yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cuma 500 rupiah, mungkin cuma 1.000, 2.000 rupiah, itu juga boleh, ya tetap ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diperhatikan bahwa dari banyaknya sedekah sunnah, banyaknya sedekah yang bersifat hasungan, itu memang ada tingkat-tingkatannya. Tingkatan yang utama yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, lil walidaini. Ketika kita mendapati kedua orang tua kita membutuhkan, yang paling utama itu adalah sedekah infak kepada kedua orang tua. Jadi karena birrul walidain itu kan pahalanya sangat luar biasa. Kalau kita misalnya kecukupan, yang kebetulan misalnya jauh dari orang tua, kita tahu orang tua kita butuh, memberikan kepada mereka tidak masalah, itu tetap ada pahalanya dan pahalanya besar. Pahala infak ada, pahala birrul walidain ada, itu utama dari bagian ini. Wal aqrabin, kemudian yang kedua kepada kerabat. Kalau kerabat ini para ulama menjelaskan yang dari yang terdekat tingkatannya, tingkatan kebaikannya dari yang terdekat kepada yang nanti terjauh. Misalnya paling dekat siapa? Ya kakak adik dulu. Nanti siapa lagi? Ya ponaan, paman, bibi. Nah itu semakin dekat pahalanya juga semakin besar, tingkatannya juga semakin lebih tinggi. Yang pertama tadi, kenapa kok orang tua itu yang pertama? Karena di sana ada birrul walidain, dan birrul walidain mempunyai pahala yang luar biasa. Kalau kenapa kok keduanya itu kerabat? Karena kerabat, memberi kepada kerabat itu termasuk menjaga hubungan silaturahmi, gitu ya. Maka di sana ada pahala khusus kalau kita memberikan harta kepada kerabat kita. Kemudian yang ketiga, kepada anak-anak yatim. Para ulama memang mereka mengatakan anak yatim di sini harus miskin apa enggak? Tidak harus. Karena Allah Subhanahu wa taala membedakan antara anak yatim dan orang miskin. Karena kan kita tahu tidak semua anak yatim itu kan miskin. Kalau dia mendapatkan tinggalan atau warisan yang banyak, ya tidak jadi miskin. Tapi memang memberi kepada mereka itu memang punya fadilah, punya keutamaan tersendiri, walaupun mereka tidak miskin. Apalagi kalau dia sudah anak yatim, kemudian dia miskin, jadi double, gitu ya. Kita memberikan kepada anak yatim dapat pahalanya, karena dia miskin juga dapat pahalanya. Kemudian anak yatim tentunya sebagaimana yang kita kenal bahwa mereka adalah orang-orang atau anak-anak yang belum sampai usia balik, yang ditinggal mati oleh ayahnya. Ini ya. Kalau yang mati adalah ibunya, yang meninggal adalah ibunya, tidak disebut sebagai anak yatim.
Kemudian yang keempat, wal masakin, dan orang-orang miskin. Orang-orang miskin ini secara umum mereka orang-orang yang penghasilannya itu kurang dari penghasilannya itu kurang dari kebutuhan pokoknya. Kan kita tahu kebutuhan itu kan ada yang pokok, ada yang tidak pokok, gitu ya. Yang dikatakan orang miskin itu orang yang penghasilannya kurang dari kebutuhan pokoknya. Jadi kebutuhan pokok apa? Ya makan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, kesehatan, kan gitu ya. Nah, kalau ini misalnya kurang karena keluarganya besar, kebutuhannya misalnya 4 juta atau 5 juta, ternyata hasilnya cuma 3 juta, ya berarti termasuk orang miskin. Tapi kalau misalnya kebutuhan pokoknya 5 juta, tapi karena ingin ini, ingin itu, kemudian punya tanggungan sampai 15 juta per bulan, gitu kan biasa nggak orang sekarang kayak ingin yang mobil ini, yang rumah di sana, kemudian ambil bulanan, gitu ya. Ya beda urusannya karena ini bukan kebutuhan pokok. Kalau orang yang kebutuhan pokoknya tidak tercukupi karena penghasilannya kurang, itu adalah orang yang miskin. Kemudian yang terakhir dari bagian ini adalah wabnis sabil dan ibnu sabil, gitu ya. Orang berpergian dalam rangka mencari kebaikan, dalam rangka tolabul ilmi, mungkin seperti ini, kemudian kok kehabisan bekal, tidak punya biaya, kemudian kita bantu, itu baik. Jadi tingkatnya di sini orang tua, kerabat, anak yatim, miskin, dan ibnu sabil. Semakin ada istilahnya, misalnya seseorang, dia itu juga kerabat kita, dia itu juga anak yatim, dia itu juga orang miskin, misalnya betul. Ya tentunya pahalanya semakin besar, keutamanya semakin banyak. Dan yang terakhir, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Jadi berapapun jumlahnya, kalian memberikannya dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak ada orang yang tahu, itu adalah sebuah kebaikan yang Allah pasti mengetahuinya. Jadi kalau memang hati kita itu hati yang rapuh, hati kita itu hati yang mudah mudah tersanjung atau mudah sombong, mudah riak karena amalan kita diketahui oleh manusia, ya tentunya lebih baik kita memberikannya secara sembunyi-sembunyi. Nah, kira-kira hatiku kuat gitu ya. Tak nggo contoh gen wong iki melu-melu aku bantu anak yatim, ya ndak masalah. Tetapi ketika daripada aku nanti disanjung-sanjung, aku malah takabur, aku malah sombong, ya saya lakukan secara sembunyi-sembunyi tidak masalah karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan amalan kita. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah beberapa ayat yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga yang sedikit ini menambah pengetahuan kita, menambah semangat kita dalam menjalani Islam, menambah semangat kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita terus selalu mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah sehingga kita menemuinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.